Hey JC Fam and everyone's out there. Hari ini Pastor Ed mau menyampaikan firman Tuhan yang amazing, yang pastinya akan memberkati kita semua. Tapi sebelumnya, let us pray. Lord Jesus, we are so thankful and grateful for every day. Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan menyertai, you protect us, you guide us, dan Tuhan selalu memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. And we need your word, kami butuh firman Tuhan lebih dari segala-galanya, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber segalanya yang kami butuhkan. In the name of Jesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Di dalam kehidupan kita akan melalui yang namanya kemenangan dan kegagalan. Atau yang dikatakan winning or losing. Mau atau tidak mau. Mungkin di antara kita atau kebanyakan kita pastinya maunya tuh menang terus. Winning. Winning itu bukannya seperti menang dalam sebuah pertandingan. Winning itu bicara mereka kesuksesan, kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada promosi, doa-doa dijawab Tuhan, ada yang segala sesuatu yang kita inginkan dapat terwujudkan, itu bicara mengenai winning. Tapi kalau yang namanya losing adalah sesuatu yang bertolak belakang dari apa yang kita inginkan, yaitu kegagalan, bencana, terus kemudian dikecewakan, dan banyak hal lain yang pokoknya yang bertolak belakang dengan apa yang kita doakan dan apa yang kita harapkan. Tapi dua hal ini kita akan mau tidak mau akan melaluinya, akan menjalankannya, akan menghidupinya. Tinggal bagaimana kita meresponi pada saat waktu kita mungkin ada dalam musim kekalahan atau losing seasons. Atau pada saat kita on the winning season. Apakah kita lupa dengan Tuhan, apakah karena kita di atas kita berkemenangan, malah kita lengah dan akhirnya kita free fall jatuh dan tidak bangkit kembali. Yuk kita mau bahas untuk minggu ini dan minggu depan bicara mengenai winning or losing. Untuk minggu ini Pastor Ed mau bicara dulu winningnya dulu. Bagaimana kita bisa berkemenangan di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai. Tapi bagaimana kita bisa berkemenangan. Nah minggu depan kita mau bicara mengenai losing. Pada saat waktu kita sudah di bawah, pada saat waktu kita kalah, pada saat semua pintu sudah tertutup, mengalami jalan buntu. Bagaimana kita bisa kembali lagi bangkit. Oke, kita mau bahas bahwa di dalam masa COVID-19 ini sejak tahun lalu, Maret tahun 2020 sampai hari ini, kita tahu bukan hanya di Indonesia, but all over the world, sebagian besar mengalami tantangan yang luar biasa khususnya dua hal, kesehatan dan finansial. Dan itu juga bukan hanya buat kalangan ke bawah, menengah, tapi juga ke atas. Jadi semua orang, semua golongan itu juga mengalami permasalahan yang sama. Dengan pergumulan yang sama, tantangan yang sama, tinggal besar dan kecilnya ya relatif. Setiap orang akan mengalami tantangan dan problema yang relatif besar dan kecilnya. Oke, dan kita melihat bahwa tahun 2021 kita berpikir akan menjadi tahun yang lebih baik lagi dibandingin tahun 2020. Ya ada ya dan ada tidaknya. Nah kalau tidaknya yaitu apa? Karena tetap mereka mempelajari bahwa ternyata tantangan itu semakin besar ternyata untuk 2021 ini. Kenapa? Yang pertama mereka sudah kehabisan dana darurat. Karena dana darurat itu sudah dipakai sepanjang tahun 2020. 1 tahun. Bahkan banyak di antara mereka yang bahkan tidak punya dana darurat. Dan yang punya pun sudah kehabisan dana darurat. Dan yang kedua adalah untuk bisa beradaptasi dengan perubahan. Yang mau tidak mau dengan adanya COVID-19 ini. Untuk bisa gereja pun juga harus beradaptasi dengan perubahan. Di dunia bisnis, di dunia sekolah, saudara. Anak-anak mulai pada stres, mulai mengalami depresi. Kalau mungkin tahun lalu mereka senang bisa di rumah, nggak sekolah. Tapi lama-lama dengan tidaknya bisa bersosialisasi, tidak datang ke sekolah. Itu akan mempengaruhi mental stage mereka. Dan kemudian yang ketiga adalah kehilangan alasan untuk bisa bertahan. Mungkin waktu tahun lalu kita masih punya alasan yang kuat untuk bisa bertahan. Tapi 2021 udah mulai kehilangan alasan untuk bisa bertahan. Dan yang keempat adalah kehilangan sumber daya untuk bisa beradaptasi. Nah di bagian yang pertama ini kita mau melihat ternyata dari usaha kecil sampai
usaha besar pun mengalami dampaknya. Usaha kecil, contoh, tanggal 24 Januari kemarin ada berita mengenai warteg yang ada di Jabodetabek. Dan menurut komunitas warteg Nusantara yang namanya Mukroni, disebutkan bahwa 50% atau sebanyak 20.000 unit warteg yang ada di Jabodetabek terancam gulung tikar. Bahkan sejak tahun 2019 saja sudah tercatat kurang lebih 25% warteg yang sudah gulung tikar. Alasannya karena omset penjualan yang terus menerus turun tapi biaya operasional terus berjalan. Akhirnya bukannya untung tapi malahan banyak yang rugi dan tidak lagi bisa bertahan. Saudara kasih itu yang kelas bawah, kelas menengah atau kelas karyawan. Di Agustus tahun 2020 saja, Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Wow! Atau 2,7 juta orang. Hasilnya jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur bisa menjadi 9,7 juta orang. Dan juga laporan daripada Job Street Indonesia, menurut survei yang dilakukan, bahwa tenaga kerja mengalami dampak karena pandemi ini sebanyak 35% pekerja di Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja. 19% pekerja dirumahkan sementara. Artinya 54% pekerja di Indonesia terkena dampak yang negatif. Nah, pekerja-pekerja yang mengalami dampak yang negatif itu 85% dari sektor hospitality, 82% sektor pariwisata, 71% dari sektor garment, 69% dari sektor makanan dan juga minuman, 64% dari sektor arsitektur, konstruksi pembangunan. Sedangkan mereka yang memiliki pekerjaan, 45% pekerja mengalami pemotongan gaji sampai 35%. Dan hasilnya sebelum pandemi 90% pekerja merasa bahagia dengan pekerjaan mereka. Sebelum pandemi loh 90% merasa bahagia. Tetapi setelah pandemi terjadi hanya 49% orang yang merasa bahagia. Jadi dampak ini benar-benar terjadi kepada sebagian besar orang. Artinya setiap orang juga mengalami masalah yang sama. Nah kemudian kita masuk di usaha yang besar. Tadi kan dari kecil, menengah dan yang besar. Kita bicara mengenai department store Matahari. Coklat yang terkenal Godiva. Terus kemudian tim sepak bola Serie A di Italia. Siapa yang tidak mengenal Matahari Department Store? Ini merupakan salah satu department store yang terbesar di Indonesia. Tapi faktanya di tahun 2020 perusahaan mencatat rugi sebesar 823 miliar dan mereka sudah menutup 25 gerai karena kinerja perusahaan yang memburuk akibat COVID-19. Dan tahun ini, tahun 2021 saja 6 gerai akan segera ditutup dan terdapat 17 gerai lainnya juga yang berada dalam pengawasan kinerja secara ketat. Dan semua ini diakibatkan dampak dari pandemi yang menyebabkan sejumlah kota melakukan PSBB dan berujung menurunnya pengunjung. Jadi karena adanya PSBB ya pengunjung nggak bisa datang dan itu akan mempengaruhi omset daripada department store tersebut. Nah apakah masalah ini terjadi di Indonesia saja? Tidak. Godiva adalah perusahaan coklat yang terkenal dari Belgia. Perusahaan ini akan menutup semua gerai yang ada di Amerika Serikat sampai tahun 2021. Yaitu sebanyak berapa? 128 toko akan ditutup secara permanen karena penjualan mereka terus menurun sedangkan biaya operasional terus berjalan. Wow, 128 gerai. Penyebabnya juga sama akibat pandemi COVID. Banyak daerah harus melakukan lockdown yang membuat jumlah pengunjung dan pembeli itu menurun sangat drastis. Dan juga turis-turis yang biasanya membeli coklat, Godiva untuk oleh-oleh, ya turis nggak bisa, kan turis tidak ada. Mereka tidak bisa datang ke toko juga tidak bisa menjual dan akhirnya mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Di Italia, klub-klub sepak bola Serie A dikabarkan sedang mengalami masalah keuangan. Dan hanya satu klub saja yaitu klub Napoli yang sampai berita ini disampaikan. Yaitu masih rutin bisa membayar gaji-gaji pemain dengan tepat waktu.
Beberapa klub besar seperti Juventus dan AS Roma sudah melakukan pemotongan gaji pemain untuk mengamankan neraca keuangan klub. Sedangkan klub besar seperti Inter Milan dilaporkan baru membayar gaji hingga Oktober 2020 saja. Bahkan ada klub-klub yang lain yang dikabarkan sudah menunggak sejak bulan Juni tahun 2020. Tentu saja masalah ini juga karena dampak dari COVID-19 ini. Pemasukan yang jauh lebih berkurang, salah satunya juga karena penjualan tiket tidak dapat dilakukan, karena pemasukan yang tersendat ini akhirnya klub-klub mulai mengalami gangguan finansial dan berdampak bukan hanya pada pemain, tetapi juga pelatih dan semua karyawan yang ada. Wow. Kesimpulannya sebagian besar orang yang mengalami masalah yang kurang lebih sama karena COVID-19 ini. Terutama di sektor ekonomi, keuangan, masalah ini datang dengan tidak memilih-milih. Masalah ini menantang orang-orang itu semua dari kalangan yang paling kecil, menengah sampai yang paling atas. Masalah ini menantang seluruh belahan dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang lain. Karena itu Pastor Ed membawa satu khotbah ini, winning or losing. Pilihan di tangan kita. Bagaimana kita bisa menang. Tapi kita bisa melihat, tetapi setiap orang yang menghadapi masalah yang tadi Pastor Ed ceritakan, hasilnya bisa berbeda. Kenapa masih ada 50% kenapa masih ada 50% warteg di Jabodetabek yang masih bisa bertahan? Kedua, kenapa masih ada 45% pekerja kelas menengah yang masih merasa bahagia dari pekerjaan dan keuangan mereka? Ingat gak tadi? Ternyata dengan COVID-19 ini masih ada 49% yang masih bahagia dengan keuangan dan pekerjaan mereka. Ketiga, kenapa di saat perusahaan-perusahaan besar mulai mengalami keruntuhan, seperti tadi kita sudah bicara Godiva, tim-tim klub A, Serie A di Italia, departemen store Matahari, tapi masih ada juga perusahaan yang justru mengalami pertumbuhan. Kenapa klub-klub lain yang masih kenapa klub-klub lain yang mengalami masalah keuangan, sedangkan Napoli, klub yang di Italia itu masih bisa membayar gaji secara rutin. Nah, masalah yang mereka hadapi, masalah yang kita hadapi semuanya sama. Tapi ada banyak hal yang bisa mempengaruhi hasil akhir yang terjadi. Apakah kita menang atau kalah, winning or losing dari masalah yang kita hadapi. Dan masalah yang kita hadapi, kemenangan itu ditentukan dari 3 hal yang Mas Ed mau sharingkan. Yang pertama, bicara mengenai foundation. Yang kedua, bicara mengenai perspektif. Yang ketiga, bicara mengenai respon. Oke, yang pertama, fondasi. Dalam hidup ini, apapun aspeknya, hal yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah fondasi. Karena tanpa fondasi yang kuat, maka mustahil kita akan terus bertumbuh tinggi. Dan kalau fondasinya gak kuat, ketika badai datang, kita otomatis akan mudah rubuh. Ada ilustrasi 3 anak babi. Pasti setiap kita mungkin pernah mendengar ceritakan hal ini. Babi yang pertama, yaitu dia membangun rumahnya dengan jerami kering. Dan babi yang kedua membangun rumahnya dengan kayu. Dan babi yang ketiga membangun rumahnya dengan batu bata. Yang pertama dengan jerami kering, yang kedua dengan kayu, yang ketiga dengan batu bata. 2 ekor babi yang membangun rumahnya dengan jerami kering dan juga kayu tentunya saja lebih cepat membangun rumahnya dibandingkan babi yang membangun rumahnya dengan batu bata. Mereka yang 2 lebih selesai terlebih dahulu bisa berpesta dan menikmati rumah mereka sambil menertawakan babi yang ketiga. Karena babi yang ketiga itu lama banget membangunnya karena dia membangunnya dengan batu bata. Dia masih harus kerja keras untuk membangun rumahnya. Tapi waktu hujan dan badai datang, rumah mereka yang dibangun dengan jerami kering dan juga kayu itu mudah dan cepat roboh. Dan hanya rumah babi yang dibangun dengan batu bata yang kokoh yang masih bisa berdiri kuat. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Fondasi merupakan hal yang sangat penting. Tapi tidak banyak orang yang mau fokus pada hal ini. Kenapa? Karena banyak orang menganggap ketika seseorang fokus pada fondasi, mereka tuh buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan bahkan membuang-buang kesempatan.
Tapi nyatanya fondasi yang kuat itu akan menentukan hasil yang kita terima. Terutama pada saat badai datang. Karena itu untuk memiliki fondasi yang kuat, maka hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah membuat sebuah perencanaan dengan detail. Baik perencanaan jangka pendek, menengah, jangka panjang. Nah waktu Pastor Ed sempat dulu dari sejak kecil, dari usia 9-10 tahun, ikut klub badminton, bulu tangkis Jaya Raya. Dan sebelum bisa main, dan sebelum ikut pertandingan, apa yang dilakukan adalah membangun fondasinya terlebih dahulu. Dan kemudian waktu pelatih itu melihat ada bakat untuk bisa diikut sertakan di pertandingan, mewakili klub, maka apa yang dilakukan bukan hanya teknis bermainnya saja, tetapi 60% sampai 70% yang dibangun adalah fondasinya. Baik fondasi mental, fondasi fisik, dan fondasi latihan tekniknya. Jadi fondasinya baik itu secara fisik, secara mental juga mainnya itu juga fondasinya dulu yang dibangun. Dari footworknya, gerakan kakinya, kekuatannya semua, kelenturannya, fleksibilitinya. Sebelum cara-cara teknis-teknis secara detail. Dan itu latihannya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu. Itu setiap hari itu latihan fondasi itu 70% sampai 80%. Baru nanti 20% baru latihan-latihan yang detailnya. Tapi hal itulah yang membuat kita bisa menjadi juara. Hal itu yang membuat kita bisa bersaing di level di atas. Jadi selain membuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang tidak kalah pentingnya adalah perencanaan apa yang harus kita lakukan ketika masalah itu terjadi. Karena tanpa adanya perencanaan maka kita sama saja masuk ke dalam medan perang tanpa strategi. Jangan heran waktu kita masuk medan perang tanpa strategi kita akan kalah dalam menghadapi hal-hal yang di luar dugaan. Saudara tahu kalau main perang-perangan saja pakai senapan paintball atau shotgun ya. Nah saudara kasih setiap tim itu pasti kumpul dan punya strategi terlebih dahulu untuk bisa mengalahkan tim lawan. Nah bisa bayangkan kalau tim lawan yang mungkin entry level atau pemain-pemain baru cuman sekedar hanya main aja, punya senjata-senjata yang keren, yang mahal-mahal tapi gak punya strategi. Dalam hitungan cuma 5-10 menit juga semuanya kena tembak dan kalah. Dibandingkan mungkin mereka-mereka yang senyapannya biasa-biasa saja. Tapi karena punya strategi yang luar biasa. Contoh tanpa memiliki strategi mengenai perencanaan keuangan, maka seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan mereka. Akibatnya uang yang keluar akan lebih banyak daripada uang yang masuk. Bahkan mereka tidak mengetahui uang yang keluar itu dipakai untuk apa saja. Tanpa memiliki dana darurat, bagaimana perusahaan bisa bertahan saat rencana yang mereka buat tidak bisa tercapai. Karena hal-hal yang di luar dugaan itu bisa saja terjadi setiap saat. Dan pandemi ini benar-benar mengajarkan kita semua bahwa dana darurat adalah sebuah fondasi yang penting dalam hal keuangan yang harus kita miliki baik secara pribadi maupun perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan yang besar. Fokus pada fondasi ini adalah hal-hal yang mendasar. Memang sering dipandang sepele tapi jangan sampai ada masalah datang dan kita hanya bisa menyesal saja. Contoh di Alkitab. Perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Di dalam Matius 25 ayat 3-4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya tapi juga membawa minyak di buli-buli mereka. Dan ayat 5-10 saat mempelai datang gadis-gadis bodoh tersebut hampir padam pelitanya dan mereka tidak memiliki minyak. Dan akhirnya mereka pergi membeli minyak tapi saat mereka kembali pintu sudah ditutup. Di dalam ayat 11-12 kemudian datanglah juga gadis-gadis lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu saudara, kita selalu harus bersiap-siap. Kita selalu harus
punya strategi. Kita harus punya fondasi yang kuat. Yaitu punya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tadi salah satu contohnya adalah memiliki dana darurat. Dan dana darurat itu sangat penting sekali. Badai bisa datang setiap saat. Ya, badai tahun lalu itu COVID-19 yang sampai saat ini kita masih menghadapi bersama-sama. Tapi bisa aja badai macam-macam. Sakit penyakit, musibah di dalam keluarga, ada yang kecelakaan, ada 1-2 hal yang kita nggak pernah tahu. Untuk itu kita harus selalu berjaga-jaga. Karena setiap kita tidak ada yang mengetahui masa depan kita. Fondasi yang kuat dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, dan spiritual adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Itu poin yang pertama. Sekali lagi, fondasi yang kuat. Yang kedua adalah perspektif. Bagaimana cara pandang kita dalam menghadapi masalah yang terjadi akan menentukan apakah kita akan keluar menjadi pemenang atau menjadi orang yang kalah, winning or losing. Percuma juga kita memiliki fondasi yang kuat. Tapi setiap kali berhadapan dengan masalah, perspektif kita selalu adalah perspektif yang salah. Adalah perspektif loser, pecundang. Tapi ketika kita melihat masalah dengan sudut pandang yang tepat, maka kita tidak akan kalah. Malah justru akan memanfaatkan masalah yang ada menjadi keuntungan buat kita. Karena kita bisa melihat dengan cara pandang yang benar. Ada peribahasa berkata kita bisa mengeluh karena bunga mawar berduri, atau kita bisa bersuka cita karena duri berbunga mawar. Tergantung perspektif kita, lihat durinya atau duri berbunga mawar. Demikian kita dapat simpulkan bahwa perspektif kita akan mempengaruhi respon kita. Yang nanti kita akan membahas. Jadi pertama fondasi dulu. Yang setelah fondasinya kuat, kita harus punya perspektif yang tepat, perspektif yang benar. Karena perspektif yang benar akan mempengaruhi poin ketiga yang kita akan bahas, yaitu respond. Great person are great because of good strong foundation on which they are able to build a character. Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang memiliki fondasi yang kuat dan baik dalam hidupnya. Yang dapat dijadikan landasan untuk membangun sebuah karakter. Jadi fondasi itu bukan hanya bisa menjadi kekuatan pada saat badai datang. Tapi fondasi yang kuat bisa menjadi dasar untuk membangun karakter yang kuat. Nah saudara kasih, tanggal 1 Februari kemarin ada video di YouTube dari Asumsi dengan judul Potensi Daur Ulang Sampah di Indonesia. Dan menurut saya video ini adalah video yang sangat menarik karena ini memberikan satu contoh perspektif yang benar. Ternyata sampah plastik itu bisa menjadi sebuah ancaman jika perspektif dan respon kita terhadap sampah plastik salah. Tetapi bisa juga menjadi potensi yang besar jika perspektif dan respon terhadap sampah plastik itu benar. Kenapa? Karena sampah plastik di Indonesia ternyata belum dikelola dengan tepat. Hanya 40% total sampah yang ada yang sudah dikelola dan hanya 5% dari 40% tersebut yang bisa didaur ulang. Kenapa hanya sedikit? Karena tidak semua plastik laku dijual. Pengumpulan dan pemilihan plastik belum maksimal dan industri daur ulang belum merata di seluruh Indonesia. Tapi waktu semua hal tersebut bisa diatasi dengan baik, maka sampah plastik yang memiliki potensi besar untuk diekspor terutama ke Cina karena permintaannya besar, sesuatu yang dianggap oleh banyak orang sebagai hal yang tidak ada harganya, ternyata jika dilihat dari sudut pandang yang tepat, maka bisa menjadi hal yang berdampak. Sesuatu yang dianggap oleh orang sebagai ancaman atau masalah, ternyata bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, semua tergantung dari diri kita. Mau lihat masalah sebagai ancaman, atau melihat masalah sebagai pemacu yang bisa untuk kita bisa berpikir out of the box, membuat kita bisa memikirkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dan melakukan perbaikan yang ada, yang kita sedang lakukan. Sekali lagi kalau perspektifnya benar, waktu ada masalah kita nggak lihat masalahnya. Malah kita bisa berpikir lebih kreatif, inovatif. Dan bukan hanya berpikir kreatif dan inovatif saja.
Tapi kita bisa melakukan sesuatu yang di luar zona nyaman kita, out of the box. Dan kita bisa mereview, kita coba bisa merefleksi, kita coba lagi bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk bisa lebih baik lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Nah saudara kasih, kalau kita punya sudut pandang yang benar, maka kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita nggak punya sudut pandang dan perspektif yang benar, maka masalah kecil menjadi satu masalah yang besar dan kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Ada satu quote yang bagus dikatakan, focus on good side, you will end up having more. Focus on the bad side, you'll never ever have enough reasons to be grateful. Be careful. Because how you see things and what you focus on will affect your future. Fokus pada hal yang baik, Anda akan mendapatkan banyak yang lebih baik. Fokus pada yang buruk, Anda tidak akan mendapatkan cukup alasan untuk bersyukur. Hati-hati karena bagaimana cara kita melihat sesuatu dan apa yang menjadi fokus kita akan berdampak kepada masa depan kita. Makanya firman Tuhan berkata tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi fokus saudara? Apa yang menjadi perspektif saudara? Termasuk mengucap syukur terhadap masalah. Karena kita percaya Tuhan mampu menggunakan masalah untuk memperbaiki, bahkan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Bahkan COVID-19 ini, kita bukan bersyukur, senang dengan ada COVID-19. Tapi kan musibah, kita nggak bisa menghindar daripada musibah. Kita berupaya untuk bersama-sama sebagai bangsa Indonesia untuk berjuang mengalahkan COVID-19. Tapi apapun yang terjadi, masalah sebesar apapun, kalau kita punya perspektif yang benar, kita bisa merubah masalah menjadi sebuah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Yang pertama fondasi. Fondasi yang kuat, yang sering diabaikan banyak orang karena dianggap buang waktu, buang tenaga, buang uang, dan lain sebagainya. Ternyata itu yang paling penting. Dan kemudian adalah perspektif. Dan waktu fondasi dan perspektif benar, kita bisa melakukan respon yang tepat. Banyak orang ketika menghadapi masalah, hanya mau langsung pada responsnya saja. Nah ini salah. Waktu ada masalah langsung respon. Nggak bangun fondasinya dulu. Nggak punya perspektif yang benar dulu. Saudara. Dan ini ada orang-orang yang responsif. Kita harusnya jadi orang-orang yang inisiatif. Itu alasannya kenapa fondasi dan perspektif merupakan hal yang sangat penting sebelum kita respon. Tapi terkadang ada juga masanya ketika semua hal itu sudah kita bangun dengan sebaik mungkin, kita tetap berhadapan dengan masalah yang begitu berat dan kelihatannya tidak ada jalan keluarnya. Banyak orang berkata, Pastor Ed, saya sudah bangun fondasi yang kuat. Perspektif saya sudah benar. Respon sudah benar. Nah saat itu kalau sampai terjadi seperti itu, saudara sudah memenuhi 3 persyaratan. Tapi belum berkemenangan. Fondasi oke, perspektif oke, responsnya benar. Terus gimana Pastor Ed? Oke, ini tips 2 sebelum kita mengakhiri. Yang pertama adalah terus melakukan yang terbaik. Terus melakukan yang terbaik. Jangan sampai keadaan yang membuat kita terdesak menjadi sebuah alasan untuk kita tidak melakukan yang terbaik. Sebaliknya justru kita harus semakin memberikan yang terbaik. Bahkan usaha ekstra untuk bisa mengalahkan segala tantangan supaya tantangan tidak mengalahkan kita. Sehingga kita bisa tetap berkemenangan, winning bukan losing. Seperti Michael Jordan pernah berkata begini, satu quotation yang sangat terkenal. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and miss. I failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. Tapi bukannya berarti karena kegagalan dan kegagalan yang dia lalui itu membuat dia sukses, tapi di sini berbicara adalah dia nggak pernah menyerah. Dia terus lakukan yang terbaik lagi, terbaik lagi, terbaik lagi. Bahkan dia tidak terpilih di awalnya untuk bisa masuk seleksi pemain NBA di Amerika.
Tapi karena daripada itu dia lakukan yang terbaik. Bahkan saya nonton di Netflix, yaitu video eksklusifnya mengenai Michael Jordan dari awal. Bagaimana dia selalu orang yang selalu memberikan yang terbaik setiap saat. Saudara. Wow. Kalau saudara tahu Blackpink, saya juga lihat videonya di Netflix. Wow, mereka latihan setiap hari antara 10 sampai 12 jam. Every single day. Sampai vocal trainingnya aja ada 6. Belum lagi dance trainingnya, belum lagi lain-lainnya sebagainya. Dan mereka latihan sungguh-sungguh sebelum bisa first debut. Itu bisa berapa tahun? 5-6 tahun terlebih dahulu. Yaitu mereka benar-benar dilatih sejak dari kecil sampai pertama mereka muncul. Saudara. Jadi mereka harus latihan terlebih dahulu sampai hampir almost 6 years setiap hari. Cuman istirahat 1 kali, 1 hari. Always give the best. We cannot always control everything that happen to us in this life, but we can control how we respond. Ingat, kita tidak bisa untuk selalu mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita dapat mengontrol bagaimana kita dapat meresponi hal tersebut. Karena itu yang tadi kita bahas. Salah satu yang kita harus responi adalah terus melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena apa yang terjadi dalam hidup kita nggak bisa kontrol. Tapi melakukan yang terbaik. Seperti Michael Jordan selalu melakukan yang terbaik. Itu bisa dilakukan. Dengan cerita The Wild Boars Football Team tanggal 23 Januari 2018. Tim sepak bola anak-anak Thailand ini memutuskan untuk melakukan kegiatan bersama setelah latihan. Dan mereka berencana untuk melakukan eksplorasi singkat di salah satu gua terpanjang di Thailand bersama dengan pelatihnya. Dan perjalanan tersebut harusnya merupakan perjalanan yang singkat sehingga mereka hanya membawa tali, senter, dan beberapa baterai saja tanpa membawa cadangan makanan dan minuman. Beberapa saat setelah mereka masuk ke dalam gua, 12 orang anak-anak dan seorang pelatih tersebut menyadari bahwa mereka semua sedang terjebak karena dari arah masuk tiba-tiba ada banjir air yang begitu luar biasa. Hal pertama yang dilakukan oleh pelatih yang ada adalah mencoba untuk berenang keluar dari gua. Tapi ternyata hal tersebut tidak bisa mereka lakukan dan akhirnya mereka semua masuk lebih dalam lagi dan mencari permukaan gua yang lebih tinggi. Dalam kondisi yang terjebak ini mereka tidak diam saja dan pasrah pada keadaan. Dan anak-anak tersebut bergantian untuk menggali dinding gua untuk mencari jalan keluar. Mereka juga bersama-sama menyerukan yel-nya untuk tetap semangat dan menjaga kondisi untuk tetap tenang. Mereka semua tidak hanya duduk dan tinggal diam, tapi mereka mencari cara untuk bisa bertahan dengan meminum tetesan air dari selaktif di dalam gua. Mereka terjebak selama 17 hari sampai akhirnya dapat ditemukan dan diselamatkan oleh tim penyelamat. Dan berita ini menjadi sangat viral secara global dan banyak orang berpendapat bahwa mereka semua itu bisa bertahan karena tidak ada satupun yang memutuskan untuk menyerah dan selalu berupaya memberikan yang terbaik bahkan di tengah-tengah masalah yang mencekam. Sebuah pepatah berkata, efforts never fail. Believe in work, not in luck. Upaya tidak pernah gagal. Percayalah pada kerja keras, bukan kepada keberuntungan. Ada juga pepatah berkata, a problem is a chance for you to do your best. Masalah adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa melakukan yang terbaik. Kembali lagi seperti tadi, perspektif kita. Waktu kita lihat ada masalah, punya perspektif yang benar tidak? Waktu punya perspektif yang benar, kita punya respon yang benar. Tapi kalaupun masalah tetap ada, jangan menyerah, tapi terus lakukan yang terbaik. Karena upaya tidak pernah gagal, percayalah pada kerja keras, bukan kepada keberuntungan. Anak saya IJ yang ketiga, kemarin sempat share. Dia berkata, that talent is only a beginning. Because the higher you go, hard work, effort, persistence, and giving your best, that count the most. Dan benar juga karena dia belajar bahwa ternyata kan saya bilang, ya itu orang itu memang punya talenta luar biasa maka dia hebat. Dia bilang talent is only a beginning. Tapi untuk selanjutnya adalah kerja keras, adalah punya excellent spirit, persistent dan punya the right perspective. Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi ketika kita terus melakukan yang terbaik, maka ada saatnya kita akan menabur. Lebih baik kita mencucurkan keringat karena kerja keras daripada mencucurkan air mata karena penyesalan.
Kita sudah memiliki fondasi yang kuat, perspektif yang benar, respons, dan juga sudah bahkan yang terakhir tadi kita bahas melakukan yang terbaik. Tapi tetap kita menghadapi jalan buntu. Lalu bagaimana yang seharusnya menjadi respons kita? Kalau saudara tanya, berarti kita losing dong, kita kalah dong. Bagaimana kita bisa tetap winning? Yang terakhir, yaitu bersandar pada Tuhan. Kita belajar dari Musa, yaitu perjalanan dan perjuangan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Merupakan sebuah hal yang sangat berat dan prosesnya begitu panjang. Pertama dia harus berhadapan dengan kekurangan dirinya sendiri dalam hal berbicara dan kepemimpinan. Dia bukan seorang pemimpin yang dari lahir punya karunia dan juga talenta. Kedua, dia harus menghadapi Firaun berkali-kali dan harus berurusan dengan birokrasi yang sangat merugikan bangsa Israel. Ketiga, dia bahkan menghadapi bangsa Israel yang meragukan kepemimpinannya dan bahkan seperti bangsa Israel yang tidak mau ditolong. Tetapi yang bisa kita pelajari setiap kali Musa mau mengambil keputusan, dia selalu meminta arahan dari Tuhan. Dan setiap kali Musa mendapatkan arahan dari Tuhan, Musa selalu melakukan yang terbaik. Musa ditekan dari pasukan Firaun yang mengejar dari belakang dengan kuda-kuda dengan pasukan-pasukan pilihannya. Dan Musa dikelilingi dengan orang-orang Israel yang tidak percaya dan meragukan kepemimpinannya. Dan di depan ada laut, saudara. Artinya Musa terjepit dengan orang-orangnya sendiri, orang Israel. Pasukan Firaun, saudara, di belakang. Dan di depan lautan. Artinya kemanapun dia melangkah, dia akan menghadapi kematian. Tapi Keluaran 14 ayat 14 apa yang dilakukan oleh Musa. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat di belakang ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa tetap melakukan yang terbaik sebagai seorang pemimpin. Tapi Musa juga berseru kepada Tuhan. Abide in God and do your best. Hasilnya Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel hanya diam saja berjalan menyeberangi lautan yang terbelah dua. Justru masalah yang dihadapi Musa ini dipakai Tuhan sebagai cara untuk menunjukkan kemuliaan dan kedahsyatan Tuhan kepada orang banyak. Tuhan bukan hanya menyelamatkan Musa dan bangsa Israel. Tapi Tuhan juga yang sama menyelamatkan kita semua. Tuhan bisa berperang untuk kita. Dan menjadikan masalah sebagai batu loncatan untuk masa depan yang lebih berkemenangan. Sometimes God will allow you to lose battles so you can learn to lean on Him and not on your own strength. Terkadang Tuhan akan membiarkan kita kalah dalam kehidupan sehingga kita bisa belajar untuk bersandar kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Alright, kita telah belajar winning or losing. 3 hal yang kita lakukan, fondasi yang kuat, perspektif dan respon. Tapi kalau sudah lakukan 3 hal itu, masih belum ada jalan keluarnya. Keep doing your best, lakukan yang terbaik. Kalaupun sudah lakukan yang terbaik, juga tetap mengalami jalan buntu. Ingat selalu yang nomor 1 dari semuanya adalah bersandar kepada Tuhan. Waktu sudah lakukan hal itu, kita akan terus berkemenangan. Winning di tengah-tengah tantangan sebesar apapun. So see you next week. Kita akan bahas mengenai losing. Kalau kita sudah kalah, kalau kita sudah jatuh, apa yang harus kita lakukan? So we will keep on winning. God bless you. Amen. Pastor berharap bahwa kita semua telah membangun fondasi yang kuat, yaitu mempersiapkan keuangan cash flow dengan baik. Karena inilah saatnya untuk kita punya perspektif untuk memberikan dukungan buat pekerjaan Tuhan. Dan ingat jerih payah kita dalam melayani Tuhan, dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Dan apa yang kita tabur, kita akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kalau sudah mengerti perspektif mengenai ekonomi kerajaan Allah, waktu kita memberi, waktu kita mendukung, kita tidak akan berkekurangan. Tapi Tuhan yang akan menggantikan berkelipatan. This is our time to respond. Bukan hanya mendengarkan, kita mau merespon dan mau berkata, Lord, I thank you for everything that you have given us. This is the best offering, the best support. Kalau sudah belum memberikan persepuluhan atau tithing, you can support through this ministry.
di account yang tertera di depan ini. I pray for you, Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang akan memberikan persepuluhan, Tuhan memberikan dukungan buat pekerjaan Tuhan, buat JC Online, Tuhan gantikan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. In the name of Jesus, I pray. Amen. Oke guys, see you next week. Ingat, kalau winning and losing khotbah berseri ini, kalau hari ini kita bicara mengenai winning, minggu depan kita bicara mengenai losing. Kalau kita sedang gagal, kalau kita sedang menghadapi hal-hal yang di luar yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, bahkan kita sedang knock out, what can we do supaya we can keep on winning? So see you next week and God bless you.